Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 14 November 2024. Saya Magus Cesar mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiria. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana, lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Program utama kedatangan Yesus ke tengah dunia adalah mewartakan kerajaan Allah. Seperti para orang Farisi yang bertanya dalam Injil hari ini, kapan kerajaan Allah itu datang? Bisa juga menjadi pertanyaan kita saudara-saudari, kerajaan Allah itu seperti apa? Di manakah kerajaan Allah itu sebenarnya? Atau bagaimanakah wujud kerajaan Allah itu? Apa tanda-tandanya kalau kerajaan Allah itu sudah ada? Saudari-saudara umat beriman terkasih, Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah adalah keadaan yang dapat dialami, yang dirasakan sekarang ini, dan orang beriman akan Yesus memiliki misi untuk mewartakan dan mewujud nyatakan kerajaan Allah di dunia sekarang ini juga. Jadi saudara-saudari, kerajaan Allah itu bukan soal tempat. Kerajaan Allah adalah soal situasi, soal kondisi di mana orang merasakan ada damai, ada sukacita, ada kasih, ada persatuan, ada persaudaraan satu sama yang lain. Di situ kerajaan Allah hadir. Kalau kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita, apakah yang bisa dibuat agar kita mengalami, agar kita semakin banyak orang dapat merasakannya? Kita belajar dari bacaan pertama hari ini saudara-saudari, surat Rasul Paulus kepada Filemon. Dalam suratnya kepada Filemon, Paulus meminta supaya Filemon menerima, memaafkan, mengampuni Onesimus. Siapa Onesimus itu? Dia adalah budak yang melarikan diri ke Paulus. Kepada Filemon, Paulus mengatakan, terimalah dia sebagai saudara. Terimalah dia sebagai saudara. Dan Filemon melakukan itu. Paulus sendiri memperlakukan Onesimus sebagai saudara, bukan sebagai budak. Maka Paulus meminta Filemon supaya menerima Onesimus sebagai saudara,
dan dengan sukarela memperlakukan dia sebagai sesama saudara, itu adalah salah satu hal yang membuat kerajaan Allah itu nyata. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan cinta. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan kasih. Dia terwujud jika orang saling mencintai, jika orang saling mengasihi, jika orang saling menerima sebagai saudara satu sama yang lain. Di dalam cinta ada pengampunan dan penerimaan dengan sukarela. Itu dialami oleh Onesimus. Sebagaimana kita dengar atau kita baca dalam surat Paulus kepada Filemon, bab 1 ayat 7 sampai 20. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, selama orang memandang orang lain sebagai saingan, sebagai kompetitor, bahkan musuh yang harus dikalahkan, yang harus dilenyapkan, dunia akan terus diwarnai dengan perselisihan. Dunia akan diwarnai dengan perseteruan, peperangan. Dan dunia yang damai semakin akan sulit dialami. Dalam kunjungannya ke Indonesia pada awal September lalu, Paus Fransiskus meneguhkan kita umat beriman, orang-orang Katolik khususnya, untuk sungguh-sungguh menghayati iman, persaudaraan, dan bela rasa kepada semua orang. Ketika iman dihayati dengan tulus, kemudian bersaudara dengan semua orang, berbela rasa dengan siapa saja, suasana kerajaan Allah tercipta. Di mana di situ ada kesatuan, ada kebersamaan, ada persaudaraan, ada bela rasa, tidak ada orang yang saling memusuhi, suasana kerajaan Allah itu terjadi. Paus mengungkapkannya itu di dalam pertemuan-pertemuannya tidak hanya dengan orang Katolik, tidak hanya dengan kelompok difabel, tapi justru dengan berbagai macam perwakilan tokoh agama untuk mewujudkan apa artinya persaudaraan dan bela rasa. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika tak ada penerimaan kepada saudara, kepada sesama, kepada katakanlah orang lain, maka tidak ada damai, tidak ada persaudaraan, dan dengan demikian suasana kerajaan Allah yang diimpikan juga tidak terjadi. Saudari-saudara, kedatangan Yesus itu berarti kedatangan kerajaan Allah. Sehingga Yesus berkata, kerajaan Allah sudah berada di tengah-tengahmu. Maka ketika Yesus datang dengan pewartaan utamanya kerajaan Allah, dan dia sendirilah yang membawa nilai-nilai kerajaan Allah itu, maka saudara-saudari di situ orang mengalami nilai-nilai kerajaan Allah. Orang mengalami suasana kerajaan Allah. Itulah yang kita temukan dalam kisah dalam Alkitab, saudara-saudari, ketika Yesus datang itu menjadi kabar gembira bagi dunia. Menjadi kabar baik bagi semua orang. Menjadi kegembiraan bagi siapa saja yang sungguh mengharapkan keselamatan, yang mengharapkan kesembuhan, kepulihan, yang mengharapkan penghiburan, peneguhan, yang mengharapkan damai dan martabatnya dipulihkan. Semoga kita saudara-saudari ikut serta dalam gerakan kerajaan Allah untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah itu di tengah dunia. Paulus kepada Filemon terkait Onesimus telah ikut ambil bagian dalam gerakan kerajaan Allah itu untuk menyambut kembali yang tadinya dianggap sebagai budak, tapi dia kemudian dijadikan sebagai saudara, martabatnya dipulihkan. Kerajaan Allah menjadi nyata di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Mampukan kami untuk ikut serta dalam gerakan kerajaan Allah. Jadikan kami pembawa damai, pembawa persaudaraan, pembawa bela rasa di tengah dunia ini. Semoga pengalaman kami menikmati anugerah nilai-nilai kerajaan Allah boleh menggerakkan, mendorong kami juga untuk senantiasa menjadikan saudara-saudari sebagai sesama, sebagai semartabat, sebagai saudara. Sebab di sanalah kerajaan Allah boleh kami alami dengan penuh sukacita. Sanggulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.